Yang belum tonton episode sebelumnya, silakan tonton dulu. Dan yang baru mampir, bisa tonton dari episode pertama biar paham ceritanya. Di kantornya Roland, terlihat Carter yang sedang melaporkan kematian pelayannya yang bernama Tyre. Oh iya, ternyata Tyre itu adalah orang yang menerima surat perintah pembunuhan kepada Roland. Gak perlu pusing-pusing lah, Roland nyuruh buat pemakamannya diurus oleh kepala pelayan. Carter mengerti dan langsung pergi. Selepas kepergian Carter, Roland nanyain itu kepada Nightingale yang bersembunyi di belakangnya. Niatnya mau diinterogasi dulu biar dapat informasi, tapi dia langsung bunuh diri aja. Padahal udah diikat, udah siap buat diinterogasi, tapi nggak nyangka ada racun di dalam giginya yang disembunyiin oleh pelayan itu. Ya terpaksa deh, jadiin kasus bunuh diri. Isi surat itu banyak menceritakan tentang pemandangan laut. Maka dari itu, yang jadi tersangka adalah kakaknya Roland yang cewek, yaitu Gracia Wimbledon. Karena dua kakak laki-lakinya bukan di laut basisnya. Nightingale mendeteksi ada orang yang mau masuk ke kantornya, jadi dia pergi dulu. Ternyata itu adalah Baroff. Dia mengabarkan orang-orang yang ingin bertarung melawan iblis udah nungguin di bawah benteng. Pas sampai di lokasi, Roland melihat orang-orang rekrutannya itu sangat kurus, pokoknya gak meyakinkan lah buat jadi tentara melawan iblis. Si Carter sama Baroff juga gak yakin, makanya nyaranin buat pakai tentara bayaran aja. Tapi si Roland yang udah kekeh, dia bakal gunain mereka buat mempertahankan dinding. Sebelum dimulainya pelatihan, Roland menyampaikan ceramah terlebih dahulu. Materi pertama yang diajarkan bukanlah berpedang atau ngapain, melainkan disiplin, yaitu mengajarkan formasi dan berlari. Carter yang memang dari keluarga militer menentang itu, menurutnya ini berefisiensi rendah. Karena tiap hari itu makannya dikasih telur, ya kan telur mahal ya. Jadi buat apa buang-buang duit banyak-banyak. Sedangkan latihannya bener-bener berkualitas rendah. Lihat aja tuh, cuma latihan berdiri sampai sore. Tapi Roland tetap aja gak mau dengerin. Menurutnya, prajurit yang bagus itu bukanlah prajurit yang bisa memegang senjata secara ahli, melainkan prajurit yang disiplin taat kepada atasan. Mantap ini, si Roland bawa metode latihan militernya pas dulu dia ikut wajib militer di kampusnya. Hasilnya langsung terlihat pada saat makan siang, di mana Carter nyuruh para prajurit berbaris dengan rapih untuk mengantri makan siang. Dan seperti yang terlihat, mereka langsung berbaris rapih. Roland tiba-tiba datang, dia bersama Iron X. Di sini Roland memberitahu kepada para prajurit jika Iron X lah yang menjadi pemimpin mereka sekarang. Si Carter makin heran aja nih, kenapa sih orang yang dari luar kota perbatasan kok bisa jadi pemimpin di sini? Tapi Roland gitu, selama dia punya bakat udah dipakai aja, nggak usah muluk-muluk lah. Roland juga menuliskan banyak peraturan untuk pelatihan prajurit, di mana setiap ada tugas yang belum diselesaikan maka nggak ada jatah telur buat orang itu. Dan malamnya mereka disuruh belajar baca tulis. Karena Roland yakin setiap prajurit memang harus berpendidikan. Keesokan harinya, Roland yang bangun kesiangan datang ke kantornya. Dia udah lihat ada Nightingale di sana. Jadi makin deket aja nih Nightingale sama Roland. Nightingale yang awalnya sangat sopan kepada pangeran, tiba-tiba sekarang jadi santuy. Dia tahu jika Roland gak suka formalitas. Roland kaget, apa dia bisa baca pikiran orang ya? Saking deketnya mereka berdua sampai-sampai Nightingale makan sarapannya si Roland walaupun cuma setengah. Di saat Roland membuka desain blueprint yang baru dia buat, Nightingale menanyakan hal kepada Roland. Kenapa sih beli es on sebanyak itu? Sekarang kan musim dingin, kalau mau bikin es taruh aja di luar, ntar juga beku airnya. Roland bilangnya buat bikin keju beku, tapi sebenarnya dia mau bikin senjata api. Ice on diperlukan untuk bisa membuat mesiu. Nah jadi nih guys, mesiu diperlukan untuk membuat senjata api ya. Yang belum tahu cara kerja bisa lihat di Google. Roland juga menanyakan di asosiasi penyihir apakah ada pembunuh lain. Dia pengen ngerekrut soalnya. Tapi jawabannya nihil. Menurut Nightingale, anggota asosiasi penyihir merupakan orang-orang bodoh yang hanya terobsesi dengan impian mereka. Di sini Nightingale juga baru bergabung 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, dia bekerja sama orang untuk menjadi pembunuh tanpa tahu kalau identitas Nightingale itu adalah penyihir. 5 hari kemudian, terlihat senjata api pertama Roland telah jadi. Ya, itu adalah matchlock.
Bagi yang nggak tahu apa itu matchlock, silakan lihat di Google. Keterbatasan tenaga ahli membuatnya hanya bisa memproduksi matchlock 4 biji sebelum bulan iblis. Karena terbatas, tidak semua orang bisa menggunakan matchlock itu. Roland lalu membuat pasukan khusus yang terdiri dari pasukan elit, hunter untuk memegang senjata tersebut. Gak bisa kalau dikasih prajurit biasa, ampas soalnya. Di sisi lain, tepatnya di saluran pembuangan istananya Roland, terlihat ada sekelompok prajurit yang saling bertarung. Ternyata itu adalah penjaga istana melawan para penyusup. Penyusup itu merupakan penjaga istana yang sedang menyamar. Para penyusup itu menargetkan gudang penyimpanan makanan untuk dibakar. Pada awalnya, penjaga kota itu bisa menandingi para penyusup itu. Sampai akhirnya ada teman-teman dari penyusup itu. Nah, ini culun banget nih bos. Kalah satu, datang yang lebih banyak, keroyokan mainnya. Penjaga itu saking terdesaknya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melempar obor di situ dan kabur. Orang itu berhasil selamat dari sana dan langsung pergi ke gudang makanan. Dia sudah menduga tujuan mereka pasti adalah gudang makanan. Mereka mau membakarnya biar nggak ada jatah makanan selama musim dingin. Dia berpikir pada akhirnya mereka mendapatkan pemimpin yang peduli pada rakyatnya, makanya harus didukung sekuat tenaga. Akan tetapi para penyusup itu berhasil mengejar dia sampai ke gudang makanan sambil menyebut nama Duke Ryan. Penjaga itu sudah putus asa. Dia berpikir kalau pada hari ini adalah hari terakhir dia hidup. Tapi penyelamat pun datang. Ya, itu adalah Nightingale. Awalnya mereka berpikir bahwa Nightingale itu adalah wanita lemah yang mudah sekali dikalahkan. Akan tetapi Anda salah lawan bos. Assassin kok dilawan, ini emang udah bosan hidupnya. Penjaga tadi hanya tergeletak menyaksikan kesadisan Nightingale saat membunuh para penyusup itu. Dan bertanya di dalam hati, siapa sebenarnya orang itu? Paginya ditemukan mayat bergelimpangan di gudang makanan. Carter bingung, gak mungkin dong penjaga yang terluka mengalahkan mereka semua dalam keadaan seperti ini. Orang yang mengalahkan mereka merupakan orang yang benar-benar sadis, mempunyai ilmu pedang yang paling tinggi. Bisalah disebut Master Swordsman, begitu pikirnya. Dari 8 mayat yang ada, 7 mayatnya teridentifikasi sebagai mantan penjaga kota perbatasan. Nanti salah seorang dari mereka dibangunkan untuk diinterogasi. Di kantor Roland bersama Nightingale, mereka membicarakan tentang penyerangan malam barusan. Roland juga berterima kasih pada Nightingale. Dia juga menawarkan Nightingale untuk kerja di sini sebagai pengawal pribadinya dengan gaji 2 keping emas tiap bulan. Tapi ditolak Nightingale, katanya dia nggak mau mengecewakan sahabat-sahabatnya di asosiasi penyihir. Lantas Roland juga menawarkan kepada sahabat-sahabatnya di asosiasi penyihir untuk bekerja di sini, tapi tetap saja gak bisa. Ini udah dikasih loker gak mau nih bos. Menurut Nightingale, penyerangan ke gudang makanan semalam itu bukanlah suruhan dari kakaknya Roland, si Gracia Wimbledon. Alasannya karena mereka terlalu amatir. Beda sama pembunuh pelayan itu yang barusan dia bunuh juga. Di kamar pasien, Roland menemui penjaga yang barusan mati-matian melawan para penyusup itu. Omong-omong, penjaga tersebut namanya Brian. Roland sangat menghargai Brian. Menurutnya, Brian adalah pahlawan yang sesungguhnya, berhasil mempertahankan stok makanan untuk masyarakat. Ternyata penyusup yang diinterogasi itu merupakan darah bangsawan dari Benteng Longsong. Nah, jadi di sini pelakunya adalah orang-orang dari Benteng Longsong. Tapi Roland bodoh amat, mau bangsawan mau rakyat jelata, yang penting kalau dia ngelakuin kesalahan tetap dihukum. Apalagi kasus ini, kematian adalah hal yang paling bagus untuknya. Sebagai penghargaan, nanti kalau Brian sudah sembuh akan diangkat jadi kesatrianya Roland. Di samping dinding terlihat para pasukan yang sedang berlatih. Tiba-tiba Roland datang untuk mengadakan inspeksi rutin. Si Roland yang baru pertama kali inspeksi ini bingung apa yang harus dia ucapkan biar pada semangat. Langsung dia nyobain tuh, nanya apa udah makan, apa masih semangat ke salah satu prajurit. Dia pikir jawabannya seperti kayak di film pas dulu dia tonton. Beda dong, ternyata dia malah berlutut.
Mereka kaget karena memang biasanya pangeran itu gak pernah ngomong langsung sama rakyat jelata. Di sini saat Roland berbicara dengan rakyat jelata, mereka terkagum-kagum. Roland juga nanyain apa ada masukan untuk membuat pelatihan ini semakin bagus kepada salah satu prajurit. Prajurit itu terus terang, menurutnya cuma mereka aja nggak kuat dong buat nahan binatang iblis pada bulan iblis. Roland menjelaskan jika hewan iblis itu gak ada bedanya sama hewan biasa, mereka hanya mengikuti insting. Dan sudah dibuktikan oleh Iron X. Jadi strateginya, Roland memasang jebakan di depan tembok. Tujuannya untuk mengalihkan mereka ke tempat-tempat titik-titik yang memang sudah ditunggu oleh para pasukan. Tapi karena punya tombak dan panah, gak mungkin bisa nahan lebih lama. Di sini tenang aja, kata Roland, kita sudah punya senjata baru. Duar! Ngeri nih bos, uji coba bubuk mesiu. Uji coba dilakukan bersama Carter dan Iron X. Bubuk mesiu merupakan senjata yang baru pertama kali ditemukan di dunia ini. Kombinasi terbaik dari sulfur, natrium, dan arang bisa menghasilkan bubuk mesiu dan tidak terlalu sulit membuatnya. Sebelum bulan iblis, hanya ada sekitar 30 yang bisa dibuat. Ini adalah kombinasi terbaik untuk melawan para binatang iblis. Di sisi lain, di sini Nightingale menceritakan kekuatannya. Dari sudut pandangnya, dunia ini terlihat sebagai hitam dan putih, kecuali warna hijau ada itu di dalam tubuh penyihir sebagai perwujudan dari sihir itu. Nightingale datang ke kamar Anna dengan membawakan kue dan sekalian menanyakan bagaimana progres latihannya. Lalu Nightingale menceritakan bagaimana keadaan penyihir saat hari kebangkitan. Dan juga mengajak Anna untuk pergi ke asosiasi penyihir. Di sana banyak saudara-saudara yang melindunginya. Lalu mereka menceritakan masa lalunya masing-masing. Apakah bahagia? Nightingale tidak bahagia. Anna juga bilang kalau dia dulunya dijual oleh orang tuanya untuk 25 keping emas. Tapi tiba-tiba Roland mengeluarkannya dari penjara dan membiarkannya hidup. Anna benar-benar bahagia di sini, dia nggak mau kemana-mana. Dan apabila jika gunung suci yang dicari adalah tempat yang damai, maka Anna sudah menemukannya. Begitu kata Anna. Tiba-tiba Nana datang, dia menangis. Katanya, keluarganya telah mengetahui bahwa dirinya adalah penyihir. Langsung tuh dia bangunin si Roland, katanya bapaknya Nana ada di sini, dia mau ngambil putrinya itu. Gak pakai lama Roland langsung turun ke bawah, nemuin bapaknya Nana. Bapaknya Nana langsung minta Nana buat dikembalikan. Nana aja takut sama ayahnya sendiri ya. Dia takut kalau Nana bakal dijual ke gereja. Bapaknya bingung buat apa Nana dijual ke gereja. Dia masih belum percaya kalau Nana adalah penyihir. Menurutnya itu adalah kebohongan yang dibuat oleh gurunya Nana. Lalu Anna menunjukkan kekuatannya terhadap bapaknya Nana itu. Dan bapaknya Nana bingung sebenarnya apa yang Roland rencanakan ini. Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya bapaknya mengerti jika Nana kesini cuma buat latihan sihir. Dikira si Roland ini pedo ini. Roland sangat membutuhkan kekuatannya Nana, yaitu penyembuhannya. Dia bisa merawat orang-orang yang terluka selama penyerangan bulan iblis ini. Roland sudah mengerti tentang sejarah keluarganya Nana, yaitu keluarga Pine. Kakeknya adalah ksatria yang sangat pemberani dan mencapai banyak pencapaian. Sedangkan bapaknya ini nggak bisa bergerak ya, karena dia didesak oleh keluarga bangsawan di benteng Longsong. Tapi dirinya sering berlatih keras, berbeda seperti bangsawan yang lain yang selalu berleha-leha. Kemudian Roland menawarkan kepada bapaknya Nana untuk bekerja di sisinya dengan imbalan wilayah. Akhirnya dia menerima tawarannya Roland untuk bertarung di sisinya. Di kantor Roland, Baroff yang protes keuangannya sudah habis. Kata Roland, udahlah pakai aja duit pribadi gua. Tiba-tiba Nightingale muncul di sampingnya. Kita tahu ya kekuatan Nightingale ini dia bisa menghilang. Mereka berbincang-bincang. Nightingale menyuruh Roland untuk sering mengecek Anna ya, takut hari kebangkitannya yang sudah semakin dekat. Roland percaya jika Anna akan baik-baik saja menghadapi itu. Selain itu dia juga sangat percaya kepada Nightingale. Nightingale bingung kenapa kok ini Roland gampang banget percaya sama penyihir. Di luar ada keributan. Nightingale mengecek keluar jendela dan ternyata itu salju sudah turun. Roland segera bergegas menemui Carter dan Iron X yang sudah 2 hari berjaga untuk mengecek keadaannya. Duar!
Iron X sedang menguji kekuatannya menggunakan senjata api Matchlock tersebut. Dia sangatlah kagum dengan senjata baru itu. Menurutnya, jika dulu ada senjata itu saat menghadapi Iblis Hybrid, maka tidak akan terjepit. Baru 2 senjata yang jadi dan bisa dipakai. Duanya lagi proses pembuatan. Hanya ada 4 yang bisa digunakan untuk melawan iblis di bulan iblis ini. Bulan penyerangan iblis dimulai. Roland pergi ke atas dinding untuk memantau pergerakan iblis yang harus diwaspadai. Semalam belum ada pergerakan iblis dan tiba-tiba tak lama ada terlihat satu iblis. Apakah perlu dinyalakan lonceng peringatan? Begitu tanya salah satu prajurit. Tapi Roland bilang jika merekalah yang lebih paham tentang keadaan ini, Roland hanyalah amatir. Dekat latihan tersebut, para prajurit lebih tenang dan lebih waspada saat menghadapi serangan iblis ini. Binatang iblis itu mulai menyerang. Dilihat dari ciri-cirinya, itu adalah jenis spesies serigala. Iron X langsung sigap mengambil ancang-ancang untuk memanah iblis tersebut. Trot, one hit kill. Ngeri nih bos, si Iron X udah pro. Belum aja dikeluarin senjata Matchlock-nya nih. Untung itu iblis belum nyampe lompat. Kalau udah lompat bahaya nantinya. Roland bingung kenapa kok darahnya hitam ya. Dan dia juga bertanya-tanya, setelah orang digigit maka orang tersebut langsung mati. Gak seperti di film-film zombie biasanya yang digigit jadi ketularan. Dan juga daging binatang iblis itu gak bisa dimakan. Yah sayang banget nih, coba kalau bisa dimakan. Krisis pangan akan teratasi, begitu pikir Roland. Tiba-tiba ada orang yang melapor ada kecelakaan dari tambang pekerja di lereng utara. Oke guys, cerita bersambung ke next episode.